Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah anak-anak kami, khususnya kelas 10, tolong anak kami dengarkan, pahami dan simak materi kita untuk hari ini. Minggu yang lewat sudah dijelaskan dia mengenai pengenalan Microsoft PowerPoint. Langkah-langkah mengaktifkan Microsoft PowerPoint juga sudah kita pelajari. Kemudian mengenal lembar kerja Microsoft PowerPoint minggu yang lewat juga sudah kita pelajari. Ini memang masih sambungan pelajaran kita di Microsoft PowerPoint. PowerPoint memiliki beberapa fitur yang dapat membantu untuk mempresentasikan gagasan dan konsep. Beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut. 1. Slide. Sebuah file presentasi terdiri atas rangkaian slide yang disajikan secara runtun dengan informasi yang tersaji dengan menarik. Informasi yang menjadi konten presentasi dapat berupa teks, tabel, grafik, smart art, gambar, audio, maupun video. Nah, ini contohnya emang kedudukan SIMDIK itu. Inilah di audionya. Keluar dari sinilah suara itu kan. Kemudian ada nih gambar-gambarnya. Untuk membuat slide seperti di atas, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Tambahkan slide baru dengan klik New Slide. Kemudian tuliskan konten yang akan dipresentasikan pada placeholder yang tersedia. Placeholder dapat berisi berbagai jenis konten, tabel, grafik, maupun smart art. Perhatikan ya, Mang. Klik to add title di sini, klik untuk memulai mengetik teks. Kemudian ada lagi di sini, klik to add text. Ini juga untuk memulai mengetik teks. Kemudian ada di sini placeholder, ini dia. Berarti inilah itu keduanya, 1 dan 2. Klik to add title ini dan di sini. Ini biasanya kita buat dia pengetikan yang ada pada judul. Kemudian ini, klik icon untuk menambahkan gambar. Apabila nanti anak-anak kami ingin membuat presentasinya itu menggunakan gambar, maka ini yang kita pilih ya. Kadang presentasi itu agar lebih menarik, kita ikut sertakan dia di situ dengan gambar. Kalau teks saja kita buat, mungkin kurang menarik dia, karena kita di sini berusaha untuk menarik minat orang banyak, maka kita sertai dengan gambar, maka ikon yang kita pergunakan ini dia ikonnya. Ada di sini memang ikon gambar. Kemudian dilanjutkan, sesuai contoh di atas, tambahkan konten teks maupun gambar berikut. Di sini, coba anak kami lihat, ada di sini gambarnya kan. Ini tadi new slide, untuk membuat slide yang baru. Pilihlah mana bentuk yang kita inginkan. Karena apabila sudah kita buat dia klik dia di sini slide, di sini akan keluar dia macam-macam daripada slide yang terdapat pada Microsoft PowerPoint. Kebetulan yang kita pilih adalah to content. Ini dia. Sesuai contoh di atas, tambahkan konten teks maupun gambar berikut. Klik to add title. Di situ kita buat kedudukan SIMDIK. Klik to add text sebelah kiri. Bisa kita buat mapel wajib bagi semua bidang dan program keahlian. Kemudian klik to add title sebelah kanan. Inilah itu ya, sebelah kanannya. Di sini. Tambahkan gambar dengan cara klik fitur icon. Kalau yang di atas ini tadi katanya kita buat di sini. Di sini kita buat klik to add title kedudukan SIMDIK. Baru sebelah kiri di sini kita buat dia mapel wajib bagi semua bidang dan program keahlian. Baru di sini kita buat dia gambarnya. Bisa anak kami pahami kan? Selain menggunakan to content pada slide, dapat menggunakan layout lainnya tergantung jenis informasi yang akan disampaikan. Pemilihan layout yang cocok dengan kebutuhan dengan mengklik fitur layout pada tab home. Ini tab home-nya emang. Jangan lagi yang kita pilih file, tapi yang kita klik di sini adalah home. Karena minggu yang lewat pun sudah Ibu jelaskan dia beberapa menu bar yang terdapat pada Microsoft PowerPoint. Ada file, ada home, ada insert, ada design, ada transition, ada animation, ada slideshow, ada review, ada view. Di antara menu bar yang Ibu sebutkan itu yang kita pilih adalah menu home. Sesudah kita pilih menu home, di situ akan muncul dia gambar dan ikon daripada layout. Maka yang kita pilih adalah layout. Ini bisa anak kami lihat kan?
Dua, mengelola slide. Mengelola slide yang berarti dapat melakukan duplikasi slide atau duplicate slide. Memindahkan slide atau move slide, menghapus slide atau delete slide, menambahkan section, dan memuplikasikan slide. Duplikasi slide sama saja dengan menyalin slide, yaitu dengan menekan tombol Ctrl C dan paste Ctrl P pada tempat yang diinginkan. Di Microsoft Word, Microsoft Excel kita sudah mempelajari cara menyalin atau mengcopy. Ibu rasa di sini tidak usah lagi dijelaskan, anak-anak kami sudah tahu. Apabila anak-anak kami menggunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard, maka tekan dia Ctrl C. Kemudian bawa dia nanti ke lokasi yang baru ganti daripada paste di sini, tekan dia Ctrl P. Hasilnya nanti menjadi duplikat atau menjadi dua atau diperbanyak dia. Di lokasi yang lama tetap ada, sekarang di lokasi yang baru juga ada dia. Jadi karena kita gunakan dia Ctrl C, di lokasi yang lama masih tetap ada, di lokasi yang baru juga masih ada. Dapat juga dilakukan dengan cara klik kanan slide, kemudian pilih duplicate slide. Jika slide yang dibuat tidak pada posisi yang tepat, slide tersebut dapat dipindahkan pada posisi yang diinginkan. Misalnya, slide 2 akan dipindahkan ke slide 3 dengan cara klik slide 2. Pindah atau drag di bawah slide 3 pada panel navigasi. Nah, ini juga cara memindahkan juga sudah kita gunakan dia. Sudah pernah kita pelajari di Microsoft Word, di Excel. Di PowerPoint ini juga caranya sama. Ibu lanjutkan yang ketiga, ruler, gauges, dan grid lines. Untuk mengatur posisi objek yang disusun di slide, manfaatkanlah ruler, grid lines, dan gauges. Klik tab view dan berilah tanda centang pada fitur yang diinginkan di kelompok show. Nah, ini ya. Ruler ada dua di sini rulernya. Ada di sisi rulernya itu horizontal. Kalau horizontal itu bisa kami lihat dia ini lurus dari kiri ke kanan. Inilah dia ruler horizontal. Ada juga ruler vertikal. Ruler vertikal itu adalah tegak, lurus dia dari atas ke bawah. Bisa anak kami lihat kan ini rulernya. Ruler. Ini vertikal rulernya, ini horizontal vertikalnya, ini vertikal. Kemudian ada lagi horizontal guide. Ini dia horizontal guide. Kemudian ada vertical guide. Ini dia vertical guide-nya. Tegak, lurus. Ada grid lines. Ini dia grid lines-nya. Ini juga ada kan? Bisa anak kami lihat kan? Karena dengan adanya gambar ini akan mempermudah anak kami untuk memahaminya. Ini dia gambar 317, jendela kerja Microsoft PowerPoint 2013. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada nanti pertanyaan, tolong anak kami isi di kolom komentar ya. Ibu lanjutkan yang keempat, desain tema dan latar belakang. PowerPoint dilengkapi dengan kemampuan mendesain slide, sehingga menjadi lebih menarik ketika pemaparan presentasi. Perhatikan contoh berikut ini. Cara kami lihat antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua kan. Gambar yang pertama ini dia simulasi digital, memang sama-sama simulasi digital. Ini dia sebelum, ini dia sesudah. Untuk membuat tampilan seperti di atas, dibutuhkan fitur tema yang berada di tab desain dengan cara sebagai berikut. Sekarang menu bar yang kita pergunakan jangan lagi menu home, tetapi menu desain. Ini dia menu desain itu ya. Nah, yang kita klik sekarang katanya adalah menu desain. Kemudian klik more pada kelompok themes. Nah, ini dia more-nya. Sesudah Ibu klik dia desain, keluar dia jenis-jenis atau ikon-ikon yang terdapat pada menu desain ini. Pilih dia more. Ini dia more-nya. Kemudian B, pilih metropolitan jika menginginkan tema selain yang tersedia. Klik browse for themes. C, klik more pada kelompok varian. Pilih color, blue, green. Nah, ini ya. Ini yang kita klik. Dan anak kami pahami kan?
Atau bisa kecuali nanti selain daripada ini nanti masih bisa kita pergunakan dia ikon-ikon yang anak-anak kami inginkan. Atau ikon yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, atau yang mana saja. Kebetulan yang kita buat di sini ya. Ini dia yang kita pilih. Kelompok varians juga memiliki fitur lain, yaitu fonts, efek, dan background styles. Ketika telah menentukan varians, maka seluruh slide akan mengikuti seluruh tema yang telah ditentukan. Jika ingin mengubah satu atau beberapa slide, manfaatkan format background di kelompok Customize. Pada PowerPoint 2013, ukuran yang digunakan yaitu widescreen 16:9. Agar dapat mengubah ukuran slide, gunakan dia slide size. Nah, bisa kami lihat gambarnya kan? Ibu lanjutkan yang kelima, slide master. Slide master merupakan fitur khusus pada PowerPoint yang digunakan untuk memodifikasi slide dan layout pada presentasi dengan cepat. Memodifikasi slide master berarti memodifikasi seluruh slide yang digunakan. Perhatikan contoh berikut. Ini memang ada dia gambar 3:18 contoh template yang menggunakan slide master. Ini memang contohnya. Contoh di atas merupakan modifikasi dari desain Metropolitan yang ditambah dengan logo fitur, font, dan shape. Template slide master dapat dibuat seperti pada gambar tersebut dengan mengikuti langkah sebagai berikut. A. Pada tab view, klik slide master. Ini menu bar yang kita pilih jangan lagi desain, tetapi yang kita pilih dia adalah view. Ini dia view-nya ya. Tadi ada yang kita pergunakan yang pertama home, baru kita pergunakan tadi ada dia desain, tetapi sekarang view. Karena menu bar yang terdapat pada Microsoft PowerPoint yang terakhir di situ ada dia view. Apabila view yang kita pilih, maka ikon-ikon yang terdapat pada view itu akan muncul di monitor. Berarti yang kita pilih sekarang ingat dia, menu bar yang kita pergunakan adalah view. B. Slide paling atas pada panel navigasi di sebelah kiri adalah slide master. Sedangkan slide di bawahnya adalah berbagai pilihan layout yang disediakan. Misalnya slide layout 1, slide layout 2, dan seterusnya. Ini memang bisa anak kami lihat kan. Yang paling atas tadi katanya slide master, inilah itu. Kemudian yang di bawahnya slide layout 1, di bawahnya lagi slide layout 2, di bawahnya lagi slide layout 3, begitu juga dengan seterusnya. Nah, bisa anak kami lihat kan? Klik to add master detail style. Nah. C. Modifikasi yang dilakukan pada master slide di atas adalah sebagai berikut. 1. Menambahkan logo. Klik tab insert, kemudian klik fitur pada kelompok image, kemudian letakkan logo pada pojok kiri di bawah slide master dan pojok kanan atas slide layout 1. 2. Menambahkan fitur. 1. Klik tab insert, kedua klik fitur, 3. Pilih salah satu posisi gambar. Yaitu A. Gambar diletakkan di belakang teks dengan cara klik kanan pada gambar, pilih send to back pada slide layout 1. Dan B. Gambar diletakkan di belakang date dan footer, send to back pada slide master. 3. Menambahkan font. Cara menambah ke font, yang pertama pilih font pada tab slide master. Tahu anak kami apa font itu kan? Font sudah kita pelajari di Word. Font itu adalah jenis huruf teks. Jenis huruf teks ini memang sangat banyak dia. Ada di Arial, ada Algerian, ada Tahoma, ada Columna MT, ada American Classic, ada Proxy 1, 2, 3, begitu juga dengan seterusnya. Pilih font pada tab slide master. 2. Tentukan jenis font yang digunakan. Misalnya, Rounded Elegance untuk heading font dan Tribusite MS
untuk body font. 4. Menambahkan shapes. 1. Klik tab Insert. 2. Pilih Shape. Gunakan dua jenis shapes, yaitu 1. Bentuk lain yang diletakkan di bawah heading font. Dan yang kedua, bentuk pentagon yang diletakkan di belakang slide number di pojok kanan bawah slide master. Ibu lanjutkan D. Setelah modifikasi selesai dilakukan, klik Close Master View pada tab Slide Master. Ini ya, Mam. Bisa anak kami lihat kan? Close Master View. Karena semua sudah sesuai dengan keinginan kita, sesudah kita modifikasi, yang terakhir inilah yang kita klik. Kita tutup dia. Selain contoh modifikasi yang telah dilakukan di atas, modifikasi lain juga dapat dilakukan pada slide layout. Misalnya, menyisipkan slide layout baru, menambahkan placeholder, atau memodifikasi background yang sesuai dengan keinginan. Ibu lanjutkan yang keenam, hyperlink. Hyperlink digunakan untuk menautkan satu halaman web ke halaman web lainnya. Pada PowerPoint, hyperlink digunakan untuk menautkan laman web, file, email ke dalam slide. Hyperlink terdiri atas dua, yaitu alamat halaman web, webpage, alamat email, atau lokasi lain dalam bentuk tautan atau link. Dan tampilan link berupa teks, gambar, atau bentuk, atau shape. Sebagai contoh, ingin menambahkan tautan HTTP, kemudian www simulasi digital simolex.org dengan tampilan teks simulasi digital. Perhatikan contoh pemakaian hyperlink dari satu slide ke slide yang lain. Contoh berikut ini. Untuk dapat membuat tautan tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Blok teks, kedudukan SIMDIK. Bisa kami lihat kan ini. B. Klik kanan pada teks, kemudian klik hyperlink. Kotak dialog hyperlink akan muncul. Tambahkan hyperlink dengan cara pilih place in this document. Kemudian klik judul slide 3, kedudukan SIMDIK. Ini dia, Mam. Kedudukan SIMDIK, hakikat SIMDIK, ide produk, bagi pakai kesimpulan. Bisa anak kami lihat kan kedudukan SIMDIK. Yang terakhir baru klik dia OK. Di sini D, klik dia OK. Setelah selesai menambahkan hyperlink, coba menambahkan tautan yang telah dibuat dengan cara klik kanan. Pilih Open Hyperlink. Jika ingin memodifikasi, pilih menu Edit Hyperlink. Dan untuk menghapusnya, pilih menu Remove Hyperlink. Ini kan. Bisa anak kami lihat. Selain contoh di atas, juga dapat menambahkan link ke file yang tersedia atau web. Dan link ke alamat email atau email address. 7. Transisi. Transisi atau transition merupakan efek khusus yang terjadi ketika perpindahan dari satu slide ke slide yang lain ketika presentasi ditayangkan. Berarti Mang, transisi ini sama juga dia dengan perpindahan. Sebagai contoh digunakan efek menghapus atau wipe, efek memutar atau fade, atau efek kedip atau flash. PowerPoint membagi transisi menjadi 3 jenis sebagai berikut. A. Subtle, yang merupakan jenis transisi yang paling dasar dengan efek sederhana. Contoh, cut, fade, wipe, flash. B. Excising, yang menggunakan efek animasi yang lebih kompleks dibanding jenis subtle, sehingga lebih menarik. Contoh, curtain, airplane, origami, flip, cup. C. Dynamic content. Jenis ini hanya menggerakkan placeholder yang terdapat pada sebuah slide dan tidak menggerakkan slide. Contoh,
span, conveyor, rotate, orbit. Untuk menambahkan efek transisi, dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Tentukan slide yang ingin ditambahkan transisi. B. Klik tab transition. C. Pilih jenis transisi yang diinginkan. Misalnya dipilih model galeri. Efek option dapat menambahkan efek pada model yang digunakan. Misalnya dipilih from right. Langkah di atas digunakan untuk mengatur transisi pada masing-masing slide. Jika ingin mengatur satu jenis transisi untuk semua slide, klik fitur Apply to All. Pada kelompok timing di sebelah kanan kelompok transition to this slide. Tersedia juga fitur sound untuk menambahkan suara pada tiap slide. Langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah memeriksa slide yang telah diberi transisi. Ingat anak-anak kami, transisi tadi sama juga dengan perpindahan kan? Dengan cara klik preview di sebelah kiri kelompok transition to this slide. Yang kedelapan, Ibu lanjutkan dia animasi. Pada PowerPoint dapat ditambahkan animasi atau animation pada teks atau objek yang berada di placeholder yang dipilih. Menambahkan animasi dapat digunakan untuk menarik perhatian audiens ke teks atau objek tertentu sehingga konten presentasi lebih mudah dimengerti. Animasi yang disediakan dibagi menjadi 4 jenis sebagai berikut. 1. Entrance, yang akan mengontrol bagaimana teks atau objek memasuki slide. Contoh, hover, split, grow and tune, kemudian zoom. B. Emphasis, yang akan menekankan teks atau objek yang berada pada slide. Biasanya bekerja setelah dipicu oleh klik mouse. Contoh, pulse, titter, spin, grow, or sharing. C. Exit, yang akan mengontrol bagaimana teks atau objek keluar dari slide. Contoh, disappear, fade, play out, fade out. D. Motion fades, yang berfungsi menekankan teks atau objek. Hampir mirip dengan jenis emphasis, namun pergerakan teks atau objek yang diberi animasi akan mengikuti pad yang ditentukan dari awal. Contoh, lines, arcs, shapes, lobes, custom pad. Untuk menambahkan efek animasi, animasi ini memang sama juga dengan gerakan ya. Lakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Tentukan teks atau objek pada placeholder yang ingin ditambahkan animasi. B. Klik tab animation. Ini dia tab animation kan? Pilih jenis animasi yang diinginkan. Misalnya dipilih model bounce. Untuk dapat menambahkan pilihan efek pada model yang digunakan, manfaatkan efek option. Misalnya dipilih by paragraph. Apabila ingin mengatur pemilihan waktu untuk menampilkan animasi, gunakanlah animation pen. Animation pen adalah salah satu panel yang berisi daftar objek yang dapat dianimasikan untuk ditampilkan pada slide. Misalnya, start on click. Untuk menampilkan animasi pen, perlu diklik animation pen di kelompok advanced animation. Untuk melihat animasi yang telah ditambahkan, klik tombol play from di sebelah kiri kelompok transition to this slide. Tombol tersebut akan berubah menjadi play all setelah diklik pada slide presentasi. Ibu rasa sampai sekian dulu materi kita untuk pertemuan hari ini. Kalau ada anak-anak kami yang kurang jelas atau ada pertanyaan,
atau kurang dipahami, tolong anak kami isi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.